Oke, selanjutnya kita ke contoh 3. Nah, contoh 3 ini menjelaskan tentang metode cara menghitung volume suatu bidang yang berbentuk ring atau cincin. Begitu ya. Jadi kalau kalian lihat sebelum contoh 3 dia ada bilang di situ ya tentang apa? Metode cincin. Biasanya digunakan itu namanya ya. Metode cincin. Nah, misalkan kita masuk ke contoh, caranya masih tetap sama. Begitu ya. Tapi begini, sekarang pertanyaannya kalau kalian punya suatu benda berbentuk cincin, benda padat, gitu ya. Oke, saya gambarkan mungkin agak ini ya kurang tepat supaya lebih representatif. Nah, ya, ini lagi, terus kemudian di sini lingkaran gedenya, gitu ya. Oke, nah kalau kita punya bentuk misalkan benda seperti cincin gini ya. Nah kalau kita lihat ini kan kalau kita ambil luas alasnya ini kan sebenarnya bentuknya seperti ini, gitu ya, berbentuk lingkaran, gitu ya, masih tetap berbentuk lingkaran. Berarti ya kalau kita bilang pusat di sini ada jari-jari yang R2, ini jari-jari yang R1, maka luas dari penampangnya tinggal pi R2 kuadrat ya dikurang pi R1 kuadrat gitu ya, atau pi dikali R2 kuadrat kurang R1 kuadrat gitu. Prinsipnya seperti itu, tinggal kita mengurangkan saja untuk menghitung luas alasnya. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lihat apa saja yang bentuknya seperti ini ya, seperti cincin. Kita lihat contoh 3. Contoh 3, tentukan volume dari benda padat gitu ya, yang dibentuk dari perputaran area yang dibatasi oleh apa saja itu ya, pembatasnya kita lihat di situ, fungsi y sama dengan x kuadrat, terus y kuadrat sama dengan 8x, dan diputar sepanjang sumbu x. Oke, sekarang kita gambar dulu grafiknya, biar kita lihat area yang membatasinya seperti apa. Oke, pertama y sama dengan, oke kita namakan dulu ya, ini sumbu x, ini sumbu y. Sumbu y. Oke, kalau y-nya 0, x-nya 0, y-nya 1. Y-nya 1, x-nya juga 1. X kuadrat, y-nya 2, x-nya 4. X-nya 2, y-nya 4. Sorry. X kuadrat gitu ya, 3. Tuh, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, cukup sampai ini dulu saja. Terus kemudian fungsi y kuadrat sama dengan 8x, atau kita bisa ganti menjadi y sama dengan akar dari 8x. Gitu ya, kalau x-nya 0 tetap y-nya 0, kalau x-nya 1, y-nya akar 8. Akar 8 itu 2,8 gitu ya, sekitar 2,8. Sorry. Oke, kalau 1 2,8 sekitar sini. Kalau y-nya 2 berarti akar 16 itu 4. Oke. Yang sama.
Kalau Y-nya 3 itu akar 24. Itu adalah 2 akar 6. Akar 24 sekitar 4 koma ya. Mau dekat-dekat 5. Jadi kalau kita 3 di sini. Oke, jadi kalau kita gambar grafiknya ini. Gitu ya. Oke, ingat karena fungsinya Y sama dengan akar 8X, maka nilai X-nya lebih dari sama dengan 0. Berarti daerah yang dibatasi adalah ini. Kemudian kita putar sepanjang sumbu X. Oke, kalau ini kita putar sepanjang sumbu X, maka ya gambarnya akan menjadi seperti ini sampingnya. Oke, perhatikan gambarnya itu menjadi kita gambar ya, X, maka ini akan seperti ini ya. Yang pertama ada kita punya piringan seperti ini, tetap gitu ya. Terus kemudian nah, cuman kalau kalian perhatikan di sini ada ini bentuknya seperti ini ya. Jadi kita bisa bilang seperti bentuknya itu seperti apa ya? Bisa dibilang seperti kalau kita bilang piring juga ya hampir mendekati ya. Tapi ada lekukan di dalamnya ya, yang dibentuk oleh kurva yang ini kalau kalian lihat ya. Jadi saya coba gambar lagi ini. Nah, lekukan yang ini yang saya buat garis putus-putus ini adalah itu dibentuk oleh kurva yang ini. Kalau yang ini kita punya Y sama dengan akar 8X, Y sama dengan X kuadrat. Gitu ya, lekukan ini. Dan ketika kita lihat ya, kalau di sini saya mengambil suatu kotak gitu ya, partisi. Kalau kita mau menghitung luas ini kan kita mengambil kotak. Nah, kalau diputar, maka ini akan menjadi ini. Lihat ya, ini akan menjadi, di sini kita lihat ada sebuah lingkaran kosong nanti di sini. Gitu ya. Baru kemudian di sininya ada lagi. Jadi inilah hasil perputaran dari si disk yang berwarna merah itu tadi. Ya. Awalnya di sini diputar sejauh sumbu X, dia akan berbentuk seperti itu. Ini ada tebal di sini ya. Jadi ini kembali alasnya apa? Alasnya berbentuk luas alasnya berbentuk. Oke. Kita lihat di sini luas alasnya itu berbentuk lingkaran ya. Ya, seperti itu ya kalau kalian lihat. Ini gambaran cukup kasarnya ya. Gitu ya. Jadi kalau kelihatan, ya inilah disk merah yang tadi kita ambil itu. Terus kemudian kita putar sejauh ini, gitu ya, maka akan menjadi seperti ini bentuknya lingkaran. Gitu ya, bergerak
sini dan nanti akan kembali ke sini lagi dan berbentuklah si cakram warna biru ya, warna biru ini. Oke, saya coba perbaiki. Seperti itu ya. Nah, ini kalau kita lihat, ini kan bentuk luas alasnya itu apa? Bentuknya seperti CD gitu ya. Atau orang bilang cakram gitu ya, volume potongan yang tadi itu bentuknya cakram dengan lubang di tengah ya, disk gitu ya, kita bisa bilang. Nah, ini ya luasnya tinggal kita lihat kan, kita tentukan titik tengahnya ya di sini. Terus tinggal apa ya, P ya, volumenya ya delta VI-nya apa? Ya sama seperti tadi ya, luas alas ya alas dikali tinggi, area dikali delta. Ini diputar sepanjang sumbu X berarti delta X gitu ya. X dikali delta X. Nah, ini luas alasnya apa ya? Ini P dari apa? Yang pertama jari-jarinya yang ini gitu ya, dikurang jari-jarinya yang kecil ini ya. Nah, yang dari atas dari titik sumbu X ke atas itu adalah ya ini, jarak ini. Jarak dari sini ke sini kalau kita pakai warna hijau ya. Sini ke sini. Nah, ini kurva apa? Ya, akar 8X. Berarti ya akar 8X kuadrat kurang apa? Yang sekecil ini apa? Yang kecil ini diperoleh dari ini. Ini. Dari hitam itu. Itu apa kurva apa? X kuadrat. Berarti dikurang X kuadrat dikuadratkan kali delta X. Itu adalah delta VI-nya. Berarti kalau V apa? Integral. Integral dari mana? Ya batasnya ini. Ingat perpotongan titik ini di 0 sampai 2. Berarti integral dari 0 sampai 2 dari apa? Ya Pi akar 8X dikuadratkan adalah 8X dikurang X pangkat 4 dx. Ini kalau kita integralkan jadinya Pi dari apa ini? 4X kuadrat kurang 1/5 X pangkat 5 dengan batasnya apa nih? 0 sampai 2. Berarti Pi kalau 0, 0 ya. Kalau 2 berarti 4 dikali 4, 16. 32/5. 16 kali 5, 80. 80 kurang 32, 48/5. Dapat 48 Pi per 5. Seperti itu. Gitu ya cara menghitungnya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan banyak juga gitu ya. Kalau dari tadi kan kita bahas bentuknya itu lingkaran atau bentuknya semacam apa ya, semacam cakram gitu ya, semacam cakram. Terus ya sekarang kita tahu kalau alasnya itu kan bisa bentuknya macam-macam, begitu ya. Bentuknya macam-macam, selain lingkaran, selain cakram, ada juga bentuk misalkan persegi 4 gitu ya, atau persegi panjang dan juga segitiga, gitu ya. Nah, itu yang seperti apa? Itu kita bisa lihat di contoh 4. Gitu ya. Kalau kita lihat di contoh 4, contoh 5. Contoh 5 dibilang suatu padatan gitu ya, suatu benda padat. Gitu ya. Dibatasi oleh kurva Y sama dengan 1 minus ya, 1 kurang X kuadrat per 4 sumbu X dan sumbu Y. Begitu ya, dibatasi oleh itu. Kemudian
cross section itu maksudnya ini ya, luas alasnya ya. Terus dibilang di situ, misal luas alasnya adalah segi 4 square atau persegi. Oke. Kemudian diminta hitung volumenya. Oke. Dari sini kita punya dibatasi oleh sumbu X, sumbu Y, dan juga kurva ini. Maka yang kita ingat apa? Luas alasnya adalah persegi. Persegi itu luas alasnya apa? Ya, kalau luas persegi ya pi(s kuadrat. Gitu ya. Singkatnya. Berarti ya volumenya delta VI-nya apa? Ya tanpa kita menggambar kita tahu ya delta VI-nya adalah luas alas dikali delta X gitu ya. Kemudian luas alasnya apa? Ya alasnya berarti jari-jarinya ya tinggal kurva ini gitu ya. Dibatasi apa? Berarti 1 min X kuadrat per 4 pernya di sini. X min kuadrat per 4 dikuadratkan dikali delta X. Nah, tapi kita lihat dulu integralnya sejauh apa. Karena dibatasi sumbu X dan sumbu Y, kita coba gambar kurvanya. 1 min X kuadrat pangkat 4. X kuadrat per 4. Kalau X-nya 0, Y-nya 1, kita tahu. Gitu ya. X-nya 0, Y-nya 1. Kalau X-nya 1, Y-nya 3 per 4. 1 kurang 1/4 ya, 3 per 4. Kalau Y-nya 2 itu 1 kurang 4 per 4 ya 1. Berarti grafiknya segini. Gitu ya, dibatasi oleh ini. Berarti integralnya apa? Ya sepanjang ini. Berarti apa? Ya 2. Dari 0 sampai 2 ya. Berarti luasnya, volumenya adalah apa? Integral 0 sampai 2. 1 min X kuadrat per 4 pangkat 2 dx. Ya, ini kan integral 0 sampai 2 dari apa? Ini kan kalau kita kalikan jadinya apa? 1 kurang 2x kuadrat per 4 tambah x pangkat 4 per 16. Ya, hasil integralnya kalian bisa hitung lah ya. Saya biarkan. Nah, kemudian ada lagi. Apa luasnya segitiga sama sisi. Gitu ya. Kalau kalian lihat contoh 5, ada juga gitu ya segitiga sama sisi. Nah, nanti Anda tolong pelajari dari situ ya. Jadi banyak jenisnya. Jadi ya, oke, itu sekian untuk subbab 5.2. Subbab 5.3 akan diberikan pada pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih.